selamat datang di channel Disduk Capil Maluku Barat Daya. Kembali kami menyapa masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya dimanapun Anda berada. Terimalah salam persaudaraan kita. Kalwedo. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya kembali akan menjelaskan petunjuk pengisian formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Formulir ini biasanya disebut dengan formulir F201. Untuk kali ini, kami akan memberikan contoh pengisian formulir dalam kepengurusan lahir mati. Selamat menyaksikan. Berikut adalah cara pengisian formulir F201 untuk pengurusan lahir mati. Pertama, Bapak Ibu akan mengisi data wilayah. Provinsi diisi dengan nama provinsi sesuai dengan domisili pemohon. Contohnya adalah Provinsi Maluku. Kemudian kabupaten atau kota diisi dengan nama kabupaten atau kota sesuai dengan domisili pemohon. Contohnya, Maluku Barat Daya. Kemudian kecamatan diisi dengan nama kecamatan sesuai dengan domisili pemohon. Contohnya adalah Kecamatan Pulau Moa. Kemudian desa atau kelurahan diisi dengan nama desa atau kelurahan sesuai dengan domisili pemohon. Contohnya adalah Desa Wakarleli. Kemudian kode wilayah tidak perlu diisi karena telah terisi secara sistematis ataupun otomatis. Kemudian jenis pelaporan pencatatan sipil. Jenis pelaporan pencatatan sipil di-checklist sesuai dengan jenis peristiwa yang akan dilaporkan. Untuk kali ini kami akan memberikan contoh pengisian formulir dalam kepengurusan lahir mati, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom lahir mati. Kemudian Bapak Ibu akan mengisi data pelapor. Nama diisi dengan nama lengkap dari pelapor. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian NIK diisi dengan NIK dari pelapor. Contohnya adalah sebagai berikut. NIK ini terdiri dari 16 digit. Contohnya adalah seperti berikut ini. Kemudian nomor dokumen perjalanan. Nomor dokumen perjalanan ini diisi dengan nomor dokumen perjalanan atau paspor. Jika Bapak Ibu memiliki paspor, maka dalam kolom ini Bapak Ibu akan mengisi nomor paspor. Kemudian nomor kartu keluarga. Nomor kartu keluarga dapat Bapak Ibu lihat pada kartu keluarga Bapak Ibu atau pelapor. Kemudian Bapak Ibu akan mengisi nomor kartu keluarga dalam kolom berikut. Kemudian kewarganegaraan. Kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan dari pelapor. Apabila kewarganegaraan Bapak Ibu adalah Indonesia, WNI, maka Bapak Ibu akan mengisi dalam kolom ini, yaitu Indonesia. Kemudian nomor handphone. Nomor handphone diisi dengan nomor handphone dari pelapor. Nanti Bapak Ibu akan mengisi nomor handphone dalam kolom berikut ini. Kemudian alamat email. Jika Bapak Ibu memiliki alamat email, maka Bapak Ibu dapat menuliskan atau mengisi alamat email Bapak Ibu dalam kolom berikut ini.
Setelah Bapak Ibu selesai mengisi data pelapor, maka Bapak Ibu akan mengisi data orang tua. Data subjek akta ke-1 tidak perlu diisi, data subjek akta kedua tidak perlu diisi, data saksi pertama, data saksi kedua tidak perlu diisi. Bapak Ibu akan lanjut mengisi data orang tua. Nama ayah. Nama ayah diisi dengan nama orang tua laki-laki dari subjek lahir mati. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian nik ayah. Nik ayah diisi dengan nik orang tua laki-laki dari subjek lahir mati. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian tempat lahir ayah. Tempat lahir ayah ini akan diisi dengan tempat lahir orang tua laki-laki dari subjek lahir mati. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian Bapak Ibu akan melanjutkan mengisi dengan tanggal lahir ayah. Tanggal lahir ayah ini diisi dengan tanggal lahir orang tua laki-laki dari subjek lahir mati. Contohnya adalah tanggal 12 bulan April tahun 1981. Contoh penulisannya adalah sebagai berikut. Kemudian kewarganegaraan. Kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan orang tua laki-laki dari subjek lahir mati. Contohnya adalah kewarganegaraan Indonesia, maka Bapak Ibu akan mengisi Indonesia dalam kolom berikut ini. Kemudian nama ibu. Nama ibu diisi dengan nama orang tua perempuan dari subjek lahir mati. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian nik ibu. Nik ibu ini diisi dengan nik orang tua perempuan dari subjek lahir mati. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian tempat lahir ibu. Tempat lahir ibu diisi dengan tempat lahir orang tua perempuan dari subjek lahir mati. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian tanggal lahir ibu. Tanggal lahir ibu diisi dengan tanggal lahir orang tua perempuan dari subjek lahir mati. Contohnya adalah sebagai berikut. Contohnya tanggal lahirnya 17 bulan Oktober tahun 1984. Contoh penulisannya adalah sebagai berikut. Kemudian kewarganegaraan. Kewarganegaraan diisi dengan kewarganegaraan orang tua perempuan dari subjek lahir mati. Contohnya adalah kewarganegaraan Indonesia, maka penulisan dalam kolom atau baris ini adalah Indonesia. Setelah Bapak Ibu selesai mengisi data orang tua, maka Bapak Ibu akan mengisi data yang lahir mati. Yang lahir mati. Dalam kolom yang lahir mati ini terdapat 10 item yang nanti akan Bapak Ibu isi. Yang pertama adalah lamanya dalam kandungan. Di sini kami akan memberikan contoh lamanya dalam kandungan adalah 9 bulan. Maka penulisannya adalah 09 bulan. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin diisi dengan checklist sesuai dengan jenis kelamin anak. Apabila jenis kelamin anak adalah laki-laki, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 1. Dan apabila jenis kelamin anak adalah perempuan, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 2. Di sini kami memberikan contoh jenis kelamin anak yang lahir mati adalah perempuan, maka kita akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 2. Kemudian yang ketiga adalah tanggal lahir mati. Tanggal lahir mati ini diisi dengan tanggal lahir mati bayi. Contohnya adalah tanggal 15 bulan Februari tahun 2022. Maka penulisannya adalah sebagai berikut. Kemudian nomor 4 adalah jenis kelahiran. Jenis kelahiran ini diisi dengan tanda checklist sesuai dengan jenis kelahiran.
Apabila jenis kelahirannya adalah tunggal, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 1. Apabila jenis kelahirannya adalah kembar 2, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 2. Apabila jenis kelahirannya adalah kembar 3, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 3. Apabila jenis kelahirannya adalah kembar 4, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 4. Dan apabila jenis kelahirannya adalah lainnya, maka Bapak Ibu pun akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 5. Kemudian nomor 5 adalah anak ke. Anak ke ini diisi dengan urutan anak dalam satu perkawinan. Contohnya adalah anak pertama, maka pada kolom ini Bapak Ibu akan memberikan angka 1. Kemudian item yang keenam adalah tempat dilahirkan. Tempat dilahirkan diisi dengan checklist sesuai dengan tempat dilahirkannya anak. Apabila tempat dilahirkannya adalah rumah sakit, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 1. Jika tempat dilahirkannya adalah puskesmas, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 2. Apabila tempat dilahirkannya adalah polindes, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 3. Kemudian apabila tempat dilahirkannya adalah rumah, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 4. Dan apabila tempat dilahirkannya adalah lainnya, maka Bapak Ibu pun akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 5. Di sini kami akan memberikan contoh tempat dilahirkan adalah rumah sakit. Maka kita akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 1. Kemudian nomor 7, penolong kelahiran. Penolong kelahiran ini diisi dengan checklist sesuai dengan orang yang membantu kelahiran. Apabila penolong kelahirannya adalah dokter, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 1. Apabila penolong kelahirannya adalah bidan atau perawat, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 2. Apabila penolong kelahirannya adalah dukun, Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 3. Dan apabila penolong kelahirannya adalah lainnya, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 4. Di sini kami akan memberikan contoh penolong kelahirannya adalah dokter, maka kita akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 1. Kemudian sebab lahir mati. Sebab lahir mati ini diisi dengan penyebab lahir matinya anak. Di sini kami memberikan contoh, sebab lahir mati adalah sakit. Kemudian nomor 9, yang menentukan. Yang menentukan ini diisi dengan checklist sesuai dengan yang menentukannya lahir mati. Jika yang menentukannya adalah dokter, maka Bapak Ibu memberikan tanda checklist pada kolom nomor 1. Jika yang menentukan lahir matinya adalah bidan atau perawat, maka Bapak Ibu memberikan tanda checklist pada kolom nomor 2. Apabila yang menentukan adalah dukun, maka Bapak Ibu akan memberikan tanda checklist pada kolom nomor 3. Apabila yang menentukan adalah lainnya, maka Bapak Ibu memberikan tanda checklist pada kolom nomor 4. Kemudian tempat kelahiran. Tempat kelahiran diisikan dengan kabupaten atau kota tempat kelahiran anak. Di sini kami memberikan contoh tempat kelahiran adalah Tiakur. Setelah Bapak Ibu selesai mengisi data yang lahir mati, maka Bapak Ibu akan melanjutkan dengan mengisi formulir bagian belakang. Bapak Ibu akan menuliskan atau mengisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun saat Bapak Ibu mengisi formulir ini. Contohnya adalah Tiakur 18 Februari tahun 2022. Kemudian pelapor. Di sini Bapak Ibu akan mengisikan nama lengkap dari pelapor dan jangan lupa ditandatangani oleh pelapor.
Setelah selesai ditandatangani, maka formulir F201 ini dapat Bapak Ibu serahkan kepada petugas loket ataupun front office yang ada pada loket di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk selanjutnya, formulir ini akan diproses. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video ini, video tutorial pengisian formulir pelaporan dalam jenis pelaporan lahir mati. Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan salam Dukcapil Bisa.